Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhan. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah Manajemen Industri Digital mengenai teknologi digital disruptif. Di sini studi kasus yang saya lakukan berada di perusahaan PT Waskita Karya. Pertama itu profil dari PT Waskita Karya itu sendiri. PT Waskita Karya adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Kegiatan usaha PT Waskita Karya mencakup cakupan yang luas, termasuk pembangunan jalan tol, bendungan, fasilitas industri lainnya. PT Waskita Karya berdiri pada 1 Januari 1961. Di sini sekarang PT Waskita Karya memiliki peranan yang sangat penting bagi pembangunan bangsa Indonesia. Kemudian ada daftar anak perusahaan PT Waskita. Di sini ada 4 anak perusahaan, yaitu PT Waskita Toll Road, PT Waskita Beton Precast, PT Waskita Karya Reality, dan yang terakhir PT Waskita Karya Energi. Dan ada beberapa daftar proyek. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali proyek sudah dilakukan oleh PT Waskita Karya. Yang ada dari jalan tol, gedung, kemudian ada bendungan, ada jalan, jembatan, kereta, bandara, dan lain sebagainya. Kemudian studi kasus. Untuk studi kasus yang diambil dari sebuah penelitian berjudul Evaluasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Mutu proyek konstruksi PT Waskita Karya, yang mana studi kasusnya berada di proyek DSDP 2 ICB 1. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan K3LM di PT Waskita. Kedua, faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penerapan K3LM pada proyek pembangunan DSDP 2 ICP 1. Hasil dari penelitian tersebut, kesimpulannya, manajemen penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, dan mutu di proyek DSDP PT Waskita itu tergolong baik. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sistem K3LM dan masalah tersebut antara lain faktor tenaga kerja SDM. Di sini yang kita ketahui bahwasannya eh, perusahaan di bidang konstruksi memang kian lekat dengan masalah keselamatan kerja. Jadi di sini ada beberapa teknologi yang dapat diterapkan di dalam industri konstruksi. Yang ketiga, diagram teknologi digital disrupsi menjadi solusi keselamatan tenaga kerja. Berikut adalah diagramnya. Itu yang pertama, tantangan atau permasalahan yang ada. Di dalam dunia konstruksi itu permasalahan yang ada yang kita ketahui adalah selamat kerja pada industri konstruksi. Solusinya kita bisa menggunakan teknologi digital yang sudah ada. Kemudian teknologi yang digunakan itu apa aja? Yaitu bisa VR dan 3D printing. Dari hal tersebut, komponen yang berperan antara lain organisasi, karyawan, dan teknologi. Dan analisis dari kasus tersebut yang ada dalam penelitian, yaitu bentuk teknologi apa yang bisa digunakan. Yang pertama VR. Yang sudah kita ketahui, VR merupakan sebuah teknologi yang mampu membawa pengguna ke dalam dunia maya yang seakan mirip dengan dunia nyata. Di dalam lingkungan virtual tersebut, pengguna dapat menjelajahi serta berinteraksi dengan berbagai objek digital. Yang kemudian ada 3D printing. 3D printing adalah sebuah proses pembuatan objek 3 dimensi terkomputerisasi
dengan metode additive manufacturing. Dalam metode tersebut, objek dibuat dengan cara menuangkan material lapis demi lapis atau layer by layer sampai objek yang diinginkan terbentuk oleh mesin. Dan bagaimana bentuk penggunaan teknologi digital dalam dunia konstruksi. Yang pertama, untuk VR, VR bisa digunakan untuk simulasi pelatihan para pekerja proyek, bisa dimudahkan dengan adanya teknologi VR. Caranya dengan dashboard VR yang ditampilkan mesin kendaraan alat berat. Sebelum diterjunkan langsung ke situs proyek atau menggunakan alat berat, para pekerja bisa melakukan simulasi pengendalian alat berat dan dashboard VR. Mereka cukup menggunakan headset VR untuk masuk ke ruangan kendali virtual. Sini dapat dijelaskan bahwa sebelum karyawan itu melaksanakan proyek, perusahaan bisa melakukan pelatihan menggunakan VR karena VR sendiri bisa dunia virtual. Jadi karyawan tuh bisa melatih dulu sebelum diterjunkan, seperti kondisi apa yang ada di lapangan tersebut. Oke, selanjutnya bentuk penerapan di 3D, di 3D printing sendiri, para pekerja harus membawa material. Masalahnya tuh para pekerja harus membawa material berat yang merupakan berbahaya yang dapat menyebabkan cedera serius. Dengan penggunaan teknologi 3D printing dalam kegiatan konstruksi, perusahaan dapat meminimalkan penggunaan pekerja digantikan dengan teknologi 3D printing itu sendiri. Jadi di sini eh, karena minimnya para pekerja manusia digantikan oleh mesin, eh, jadi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja itu semakin menurun karena sudah digantikan dengan robot. Selanjutnya, bagaimana bagaimana peranan teknologi dalam industri konstruksi? Yang pertama, menekan biaya dan waktu pengerjaan. Kedua, meningkatkan keselamatan kerja yang sudah kita jelaskan tadi, yang mana itu poin terpenting. Dan yang ketiga, menerapkan ilmu dengan mudah. Kedua, yang terakhir, tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam penggunaan teknologi. Yang pertama itu mengintegrasikan teknologi ke semua pemangku kepentingan. Karena teknologi teknologi itu tergolong baru, jadi kemungkinan para pemangku kepentingan itu belum belum terhubung dengan baik. Maka dari itu merupakan tantangan yang harus bisa dihadapi. Kedua, pengoperasian memerlukan pekerjaan yang berkemampuan khusus. Kembali ke teknologi yang dikatakan baru, maka orang-orang yang bisa mengoperasikan peralatan tersebut memang tergolong masih sedikit. Jadi itu bisa digolongkan dengan tantangan yang bisa dihadapi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, mungkin orang-orang yang bisa menggunakan teknologi tersebut dapat bertambah. Dan yang terakhir, belum adanya regulasi dan standar yang jelas. Ya, mungkin karena teknologi masih baru, maka harus adanya regulasi-regulasi yang dibuat yang mempertimbangkan kondisi yang ada. Jadi itu termasuk tantangan yang mungkin akan dihadapi di penggunaan teknologi di konstruksi. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.